Selamat datang di podcast Coba Cerita dalam acara Cerita Gelas Kosong. Cerita bebas tanpa ilmu di awal, menghasilkan pemahaman di akhir. Sebuah acara yang merisikan cerita-cerita sederhana yang dapat memberikan pemahaman dengan cara mudah. Terima kasih kepada Coba Cerita Explorer, yaitu para pendengar dan pemirsa sekalian. Semoga konten-konten kami dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman dengan cara mudah untuk Anda. Jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube dan ikuti juga akun media sosial kami. Klik like, subscribe, share, komen, dan tekan tanda lonceng. Coba Cerita Explorer, jangan ragu ya untuk berbagi pendapat, ide, saran, atau pertanyaan kepada kami. Kirim melalui media sosial kami atau email yang tercantum di deskripsi podcast. Salam jumpa semua para explorer. Cerita pada episode kali ini mengenai pola pikir, atau sering kita dengar istilah perspektif, atau juga mindset. Pola pikir adalah cara bekerja mesin pikir atau otak manusia. Nah, ternyata pola pikir itu ada dua jenis, yaitu pola pikir jenis tetap dan pola pikir jenis tumbuh. Browsing deh, sudah banyak juga referensi mengenai kedua jenis pola pikir ini. Istilah yang biasa dipakai untuk pola pikir tetap yaitu fixed mindset. Sedangkan untuk pola pikir tumbuh yaitu growth mindset. Para explorer paham nggak apa sih beda kedua pola pikir itu? Para explorer sering kan mengalami kondisi di mana kita tuh menyerah pada suatu keadaan. Sering kan kita mendengar pernyataan, ya sudahlah, memang saya tuh nggak punya bakat di bidang ini. Atau emang udah begini jalan hidup saya. Atau biasanya menyalahkan faktor luar seperti, dia sih enak orang tuanya kaya. Coba kalau orang tua saya kaya, pasti saya juga bisa seperti dia. Nah, ucapan seperti itu mencerminkan seseorang memiliki pola pikir tetap. Orang yang pasrah dan tidak berani ambil tantangan mempunyai pola pikir jenis tetap. Berbeda dengan orang yang memiliki pola pikir tumbuh. Bila terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan rencana dan harapannya, orang yang mempunyai pola pikir tumbuh akan berpikir mencari alasan penyebab ketidaksesuaian itu dan berpikir bagaimana mengubah proses agar rencananya berhasil. Orang berpola pikir tumbuh akan berpikir, melakukan analisa atas apa yang telah terjadi dan mencoba cara lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan ini dilakukan berulang-ulang hingga hasil yang diinginkan tercapai. Orang berpola pikir tumbuh menggunakan alur proses, berencana, melakukan, dan apabila hasil tidak sesuai, lakukan review dan merencanakan tindakan koreksi, dan lakukan koreksi hingga tercapai yang diinginkan. Orang berpola pikir tetap sudah berhenti bila hasil yang dicapai tidak sesuai, sedangkan orang berpola pikir tumbuh akan terus berpikir untuk melakukan koreksi hingga hasil yang diharapkan tercapai. Orang berpola pikir tetap cenderung kaku, defensif, dan tidak mau introspeksi diri. Ternyata orang-orang sukses itu mempunyai pola pikir jenis tumbuh, di mana mereka tidak bosan dan terus mencari jalan yang berbeda hingga tercapai hasil yang diharapkan. Orang berpola pikir tumbuh menerima kritik dan terbuka pada perbaikan untuk mencari solusi. Gampang kok membedakan mana di sekeliling kita orang-orang yang mempunyai pola pikir tetap dan mana yang berpola pikir tumbuh. Para explorer termasuk yang mana nih? Yang mempunyai pola pikir tetap atau pola pikir tumbuh? Boleh loh tulis di kolom komentar. Karena orang-orang sukses itu mempunyai pola pikir tumbuh, nah mulai sekarang ayo kita latih mesin pikir kita agar membentuk pola pikir jenis tumbuh. Gimana caranya? Semua itu perlu yang namanya latihan. Gimana cara latihannya?
Bila berada dalam suatu kondisi yang tidak sesuai harapan, cobalah untuk berpikir dari arah yang lain, atau biasa disebut berpikir dengan perspektif yang berbeda. Misalnya, para explorer ada yang pernah mengalami ujian tes masuk atau apa gitu, dan ternyata hasilnya tidak lulus atau tidak diterima. Nah, biasanya para explorer berpikir apa nih? Pasti nih ada yang berpikir, yah emang aku bodoh makanya tidak lulus dan tidak mau mengulang. Atau ya emang susah karena dari 1000 yang ikut ujian hanya diambil 10%. Susahlah peluang untuk masuk. Nah, kalau komentarnya seperti itu sudah dipastikan termasuk orang yang berpola pikir tetap ya. Sekarang coba lakukan berpikir dengan pola pikir tumbuh. Saya tidak lulus. Pasti saya kurang teliti pas menjawab soal-soal ujian itu. Saya coba pelajari soal-soal ujian itu dan bisa dipastikan akan tahu mana jawaban-jawaban yang tidak tepat itu. Saya akan ulangi ambil ujian itu dan terus belajar dan latihan soal-soal. Atau contoh dengan kondisi di mana di kantor kita berharap akan dapat kenaikan jabatan. Ternyata nggak dapat, malah teman kita yang naik jabatan. Nah, bagaimana komentar orang-orang yang berpola pikir tetap dan bagaimana komentar yang berpola pikir tumbuh? Yang berpola pikir tetap biasanya berkomentar, "Dia pastilah naik jabatan, dia deket sama bosnya, pintar cari muka." Sedangkan yang berpola pikir tumbuh akan memperbaiki kinerja, menambah kompetensi, ikut pelatihan mandiri, dan masih banyak cara untuk menambah ilmu. Ciri orang berpola pikir tumbuh: tidak mengeluh, fokus pada proses yang sedang dijalani, terima tantangan yang ada di depan kita, kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, karena ketangguhan hanya tercipta dari hambatan. Dan yang kelima, belajar hal baru, mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Ada quote bagus nih dari si jenius Albert Einstein. Si jenius mendefinisikan kata insanity atau kegilaan. Menurut Einstein, kegilaan mempunyai arti hanya orang yang tidak waras atau gila yang melakukan sesuatu yang sama tetapi menghasilkan hasil yang berbeda. Ini maksudnya adalah orang waras, orang cerdas pada saat mengalami kegagalan akan menggunakan mesin pikirnya untuk berpikir dengan cara yang berbeda, belajar dari kegagalan dan melakukan koreksi. Kemudian lakukan kembali dan ini dilakukan berulang-ulang. Jadi ingat nih cerita pendiri itu loh, ayam goreng tepung yang terkenal dari negeri Paman Sam itu, Bapak Kolonel Sanders mempunyai 7 aturan sukses, yaitu kamu harus melalui kegagalan demi kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk bisa sukses. Masa lalumu tidak menentukan keberhasilan masa depanmu. Menyerah adalah cara paling pasti untuk mengalami kegagalan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali. Berani ambil risiko untuk melakukan apa yang kamu cintai. Jangan takut untuk mulai dari hal kecil dan sederhana. Nah, gimana nih para explorer? Jadi, kalau kita gagal terhadap sesuatu, jangan langsung menyerah ya, tapi berpikir ulang dan lakukan dengan cara yang berbeda. Karena inti dari menjalani hidup di dunia ini ia belajar, dan latihan. Maka alam semesta akan membantu mewujudkan semua harapan. Dan jangan lupa ya, berdoa. Pada akhirnya, kalau masih tidak sesuai harapan, bersyukur karena kita telah diberi waktu, hari demi hari untuk menjalani kehidupan ini, untuk menyaksikan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta.
Nah, para explorer, dengan episode ini terisi sampai mana gelas kosong kita? Simak terus ya episode-episode berikutnya. Terima kasih kembali kepada tim Coach 17. Bila ada yang ingin mengikuti tes kepribadian, tes psikologi dan konseling, bisa langsung hubungi tim Coach 17 melalui nomor handphone dan email berikut. Sampai jumpa di cerita-cerita pada episode lainnya.